Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetya Seva dengan NPM 21082602607. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada blok endokrin, dimulai dari definisi hingga tata laksananya tentang ketoasidosis diabetik. Yang pertama ada definisi. Ketoasidosis diabetik adalah komplikasi akut diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 1 yang ditandai oleh hiperglikemia, ketonemia, ketonuria, dan asidosis metabolik. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan endokrin yang dapat mengancam jiwa bila tidak ditangani cepat. Lalu ada etiologinya atau penyebabnya. KAD terjadi atau ketoasidosis diabetik terjadi akibat defisiensi insulin absolut atau relatif yang disertai peningkatan hormon kontraregulasi, glukagon, katekolamin, kortisol, dan growth hormone. Pemicu terseringnya ada infeksi, terutama pneumonia, saluran kemih, kulit, lalu ada penghentian insulin atau ketidakpatuhan terapi, lalu ada kondisi stres akut seperti infark miokard, stroke, trauma, lalu penggunaan obat-obat tertentu, kortikosteroid, dan lain-lainnya. Lalu untuk klasifikasinya, berdasarkan derajat keparahannya, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, pH-nya 7 7,25 sampai 7,3, HCO3-nya HCO3 minnya 15 sampai 18 milimol, sedangkan sedang pH di bawah 7, pH di antara 7 sampai 7,24. Lalu untuk HCO3-nya 10 sampai 15 milimol. Lalu yang untuk klasifikasi beratnya, pH-nya di bawah dari 7 dan HCO3-nya di bawah dari 10 milimol. Dan terjadi gangguan kesadaran signifikan. Lalu untuk faktor risikonya, yang pertama ada DM tipe 1 yang utama, lalu ada DM tipe 2 defisiensi insulin relatif, lalu remaja dan anak-anak, kepatuhan rendah terhadap terapi insulin, lalu infeksi berulang, lalu ada riwayat KAD sebelumnya, lalu penggunaan SGLT2 inhibitor. Eh, Selanjutnya manifestasi klinis ada poliuria, polidipsi, penurunan berat badan cepat, mual, muntah, nyeri perut, pernapasan kusmaul dalam dan cepat, bau aseton pada nafas, dehidrasi, seperti turgor kulit menurun, hipotensi, takikardi, lalu ada penurunan kesadaran hingga koma. Lalu untuk patofisiologinya, yang pertama ada defisiensi insulin. eh, Defisiensi insulin itu terjadi karena kekurangan insulin absolut relatif yang menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke sel. Lalu tubuh merespon dengan peningkatan hormon kontraregulator seperti glukagon, katekolamin, kortisol, growth hormone. Akibatnya terjadi gluconeogenesis dan glikonolisis dan lipolisis berlebih yang menyebabkan hiperglikemi dan ketonemia. Lalu ada aktivasi hormon kontraregulasi yang tadi gluconeogenesis dan glikolisis menyebabkan hiperglikemi. Lalu ada lipolisis meningkat. Defisiensi insulin menyebabkan aktivasi lipase hormon sensitif di jaringan adiposa dan menyebabkan trigliserida dipecah dan asam lemak bebas atau FFA. FFA tadi masuk ke hati diubah menjadi asetil-CoA melalui beta oksidasi karena siklus Krebs jenuh. Oksaloasetat dipakai untuk gluconeogenesis. Asetil-CoA diarahkan menjadi badan keton. Itu yang menyebabkan lipolisis atau lipolisisnya meningkat. Lalu ada dehidrasi yang kehilangan cairan 5-10% berat badan.
Lalu ada hipovolemia, menurunkan perfusi jaringan, memperburuk produksi keton dan berlanjut siklus. Lalu untuk tata laksananya, yang pertama ada resusitasi cairan, yaitu NaCl 0,9 bolus, kemudian dilanjutkan sesuai status hidrasi. Lalu ada insulin, regular insulin, intravena kontinu 0,05 sampai 0,1 per jam. Lalu ada koreksi elektrolit, fokus pada kalium, jangan diberikan insulin bila eh, kalium positif di bawah 3,3 milimol sebelum koreksi. Lalu ada koreksi asidosis. Bikarbonat jarang diperlukan hanya bila pH di bawah dari 6,9. Lalu identifikasi dan tata laksana faktor pencetus, misalnya antibiotik bila infeksi. Lalu ada monitoring ketat glukosa darah tiap 1 sampai 2 jam, elektrolit dan gas darah tiap 2 sampai 4 jam. Mungkin untuk edukasinya pentingnya kepatuhan penggunaan insulin, lalu pemantauan glukosa darah dan keton, terutama saat sakit, lalu pengenalan tanda awal KAD yaitu mual muntah, poliuria, nafas cepat, segera mencari pertolongan medis bila timbul gejala, dan edukasi keluarga atau caregiver tentang penanganan awal di rumah. Mungkin sekian dari saya. Ini referensi yang saya gunakan bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.